Halo Sobat Fisikawan, selamat datang di video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gerak dan percepatan. Tapi pertama-tama kayaknya nggak asik deh kalau misalnya kita belum kenalan. Nah, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Laras Prameswari dari mahasiswi Pendidikan Fisika FKIP Untan dengan NIM F105120137. Gerak dan percepatan. Kayaknya terlalu luas deh untuk kita bahas. Oke, mari kita kerucutkan. Kita kerucutkan menjadi 3 poin. Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan benda bergerak. Yang kedua yaitu apa yang mempengaruhi kecepatan benda tersebut. Dan yang ketiga, apakah perubahan kecepatan atau percepatan atau perlambatan searah dengan gerak benda atau searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pertama, kita harus memahami dulu apa itu bergerak. Nah, seperti dua gambar ini, apakah globe yang berputar ini sudah dikatakan bergerak? Atau mobil yang berpindah ini yang baru bisa dikatakan bergerak? Nah, mari kita lihat pengertiannya. Gerak sendiri itu bisa diartikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, seperti pada gambar mobil tadi, mobil itu akan berpindah dari titik pertama atau posisi pertama ke posisi selanjutnya. Nah, sedangkan benda yang tidak dikatakan bergerak itu seperti globe berputar apabila kedudukan benda tersebut tidak berubah terhadap titik acuannya. Namun, benda yang dapat bergerak ini membutuhkan bantuan sentuhan antar objek. Nah, sehingga objek yang satu ini mempengaruhi objek lainnya. Nah, biasanya tuh sentuhan itu berupa dorongan dan tarikan. Nah, biasanya sentuhan ini dapat dikatakan sebagai gaya. Kayaknya pernah dengar ya apa kata gaya. Nah, jadi gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada objek dengan tujuan adanya perubahan, baik itu perubahan posisi ataupun perubahan bentuk. Oke, garis bawahi dapat mempengaruhi perubahan posisi. Nah, berarti kalau misalnya dapat mempengaruhi perubahan posisi, maka gaya ini memiliki nilai dan arah. Karena gaya memiliki nilai dan arah, nah maka kita asumsikan seperti pada video ini. Nah, di sini ada video seorang anak laki-laki memainkan bola atau menendang bola. Nah, bola ini selalu bergerak atau selalu menggelinding sesuai dengan arah kakinya. Nah, kakinya ini memberikan gaya atau memberikan dorongan kepada bola agar bola ini terus menggelinding ke arah depan atau maju. Jadi seiringnya langkah kaki ini bergerak atau menendang, maka bola itu juga akan terus menggelinding seperti itu. Nah, percepatan yang dialami suatu benda itu ditimbulkan oleh besarnya gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, mari kita bedah. Di rumus ini ada 3 variabel, di mana ada sigma F, M, dan A. Nah, keterangan dari sigma F ini adalah resultan gaya. Resultan gaya ini diartikan sebagai total gaya yang diberikan kepada benda. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ada benda yang diam, dan kita berikan gaya dari berbagai arah, maka kita akan totalkan semuanya. Jika misalnya gaya tersebut lebih besar, maka benda akan bergerak sesuai dengan arah dari gaya yang diberikan. Oke, mari kita buktikan dari PET simulation. Nah, pertama kita membuka PET simulation, kemudian kita memilih fitur simulasi fisika, dan di sini ada berbagai banyak fitur, dan kita akan memilih fitur gaya dan gerak. Nah, di sini ada benda, kita nyalakan keterangannya, ada sum of force, velocity, dan speed. Nah,
benda ini tentunya memiliki massa dan akan kita buktikan menggunakan sistem tarik tambang. Oke, nah kita ibaratkan yang warna merah ini menandakan positif, sedangkan yang warna birunya ini menandakan negatif. Oke, kita berikan dari sebelah kanan atau sebelah warna merah ini kita berikan gaya tarikan ini sebesar 100 Newton, dan yang di sebelah biru, di sebelah kiri berwarna biru ini kita berikan gaya tarikan dengan 2 orang, yaitu sebesar 250 Newton. Maka apa yang akan terjadi? Oke, jadi gerak benda ini searah dengan yang mana yang paling banyak gayanya. Nah, karena warna biru ini lebih banyak memberikan gaya tarikan, maka benda akan ke arah ke warna biru dibandingkan dengan warna merah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa min 250 Newton ditambah 100. Nah, jadi akan tetap sisa 150 Newton. Kenapa? Ya, inilah alasannya kenapa benda ini lebih cenderung bergerak ke warna biru. Seperti itu. Gimana, sekarang sudah mengerti bukan? Oke, lanjut ke variabel yang kedua. Ya, ini ada M. M ini simbol dari massa. Nah, semakin ringan, semakin kecil berat benda, maka gaya yang diperlukan akan semakin kecil pula. Begitu pula sebaliknya, semakin besar massa atau berat benda, maka gaya yang diperlukan akan semakin besar pula. Hal ini sama halnya kamu mendorong sebuah meja. Jika meja itu berat, maka tenaga kamu untuk mendorong meja semakin besar. Tapi jika mejanya ini seperti meja plastik, pasti ringan kan? Nah, kamu hanya mengeluarkan tenaga yang sedikit, seperti itu. Dan kemudian ada variabel yang ketiga, yaitu A. A ini simbol dari percepatan. Nah, percepatan itu maksudnya adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Mari kita buktikan dengan PET simulation. Nah, di sini ada benda sebesar 50 kg. Oke, kalau misalnya kita berikan gaya sebesar 50 kg, maka percepatan dari pergerakan benda ini sangatlah laju. Bisa dilihat dengan speedometer itu. Speedometer itu adalah alat ukur percepatannya. Perubahan kecepatan ini sangat besar. Nah, namun kalau misalnya kita menambahkan beban sehingga beban totalnya itu menjadi 100 kg, maka pergerakan ini menjadi sangat lambat. Nah, pergerakan ini dapat kita lihat juga di speedometernya. Percepatan pun akan semakin lambat, semakin semakin berkurang kecepatannya. Nah, maka dari itu massa ini akan mempengaruhi percepatan. Nah, rumus ini bisa kita bolak-balikan teman-teman. Kalau teman-teman mau mencari percepatan, maka rumusnya menjadi A sama dengan sigma F per M. Nah, di mana A ini berbanding lurus dengan sigma F, namun berbanding terbalik dengan M. Mengapa? Karena ketika percepatan ini besar, perubahan kecepatan ini besar, dia akan searah atau sebanding dengan gaya yang dikeluarkan. Nah, namun massa pada benda tersebut kecil. Kenapa? Karena benda tersebut ringan untuk kita gerakan. Nah, jadi kesimpulannya, resultan gaya ini searah dengan pergerakan gerak dan percepatan gerak benda gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini dapat membawa manfaat kepada kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari saya. Like jika kamu menyukai video ini. Bye bye.